Ya kan, kita semua merasakan di awal kita berjuang di PWI Laskar Sabilillah. Alhamdulillah saya sedikit pun tidak merasa gentar, tidak merasa takut, walaupun ada seruan dari seorang kabib yang mengatakan dimanapun ada Imaduddin, dimanapun ada Ki Abbas, dimanapun ada PWI harus dikasih shock terapi yang cukup besar, mereka harus dibubarkan. Maka hari ini terutama untuk di Jawa Barat, yang beberapa tempat dulu kita dihadang, kita di Purwakarta dihadang, kita di Majalengka pun mau dihadang, di Kuningan kemarin terbaru dihadang, kemudian juga di Kerawang dihadang. Saya selaku ketua PWI Laskar Sabilillah haram mundur melawan mereka. Jadi dimanapun hari ini tidak ada kata yang paling indah untuk kita semua adalah hanya lawan. Apa sahabat-sahabat? Lawan. Mereka menggerakkan seluruh kekuatan untuk menghadang kita, maka kita pun adalah keluarkan semua cara. Saya katakan kepada Komandan Laskar Sabilillah Jawa Barat, kamu jika merasa gentar, ketir, tidak berani melawan mereka, bukan hanya saya suruh mundur, modal siap. Mod seperti itu kepada komandan yang kedua kepada kawan-kawan pengurus, jika mujib saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ketum, tidak boleh pabaliut dengan politik. Awas, politik ada politik nu gede ni pun letik politik mampu dina yang letik. Politik selalu berurusan dengan negara. PWI berpolitik wajib, PWI berpolitik harus, tapi jangan jadi korban politik oleh politikus yang tidak bertanggung jawab, yang berkedok mereka ingin menghancurkan PWI. Apapun gerakan yang akan mencoba menghancurkan PWI dari dalam ataupun dari luar, lawan kita semua. Betul? Hati-hati. Ada beberapa daerah yang dimasuki oleh oknum. Mereka masuk menjadi pengurus pengurus PWI. Sebab saya pun paham, jika PWI harus hancur, maka saya harus pura-pura jadi PWI, masuk ke dalam, lalu hancurkan PWI. Kalau PWI hari ini mau dihancurkan dari luar, seperti Gus Babas atau seperti Ceng Mujib, apa ada potongan sedisa etik gue kudu sieun, kudu mundur tina pertarungan. Aing lamun dicarek nyarita PWI dina pengajian kajeun teu ngaji. Jadi itulah bagaimana Kiai Aceng atau Kiai Haji Abdul Mujib. Beliau adalah DPW PWI LS Jawa Barat atau Ketua Dewan Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Jawa Barat. Hadir di acara Harlah PWLS yang pertama di kediaman Gus Abbas Butet kemarin tanggal 16 November 2024. Menarik. Jadi Kiai Aceng ini memang luar biasa. Dari dulu beliau itu memang berani. Sekalipun banyak sekali tantangan, banyak sekali ancaman dari orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Kita semua tentunya tidak asing ya dengan perilaku-perilaku yang ditonjolkan oleh Kabid Dobolowi ini. Mereka tidak segan-segan melakukan persekusi, mengintimidasi, mengancam-ancam, menteror sedemikian rupa. Bagi yang tidak punya mental tentu akan berpikir ulang untuk melawan mereka. Sekalipun ada salah satu oknum kabid yang mau bikin shock terapi tegangan tinggi, ada oknum kabid yang menghasut umat, menghasut muhibinnya untuk mengasah golok, mengasah celurit, mengasah pedang, selepas itu umroh. Nah, dengan alasan umroh, wah,
Ini memang perilaku-perilaku mereka. Seharusnya dari fakta-fakta yang ada ya, ini menyadarkan kita semua, menyadarkan terlebih kepada para muhibin. Ayo sadar saudara-saudaraku, bahwa orang yang kalian ikuti itu mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Mengajarkan ajaran yang melanggar syariat agama. Kita berada dalam negara yang aman, kondusif. Berbeda pandangan, berbeda pendapat itu hal yang lumrah. Tetapi jangan diruncing-runcingkan gitu loh. Masa gara-gara orang tidak percaya bahwa nasab Habib itu nyambung kepada Nabi saja, mereka seakan-akan ini harus dilawan, seakan-akan ini musuh besar, seakan-akan ini bukan orang Islam, bukan orang NU. Wah, ini kan hasutan yang luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Aceng ya, ini menarik bagi anggota PWI LS yang tidak berani ya, atau keder mendengarkan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh keluarga besar Habib Dobolowi ya, ataupun pengikutnya. Ya mending mundur saja lah, mending mundur, tidak usah ikut. Betul, karena konsekuensinya melawan orang-orang licik ini ya memang besar ini. Ini sebagai bentuk mereka juga merasakan, apalagi di daerah Jawa Barat. Kiai Aceng ini pengurus DPW Jawa Barat, PWI LS Jawa Barat, Karawang. Nah, kalau daerah lain mungkin masih tidak begitulah, seperti Jawa Tengah ini tidak begitu. Tapi Jawa Barat ini basisnya muhibin, basisnya Habib yang di situ itu mengajarkan intoleran, saudara-saudaraku. Dan ini fakta. Dan salah satu motivasi kami gabung ke PWI LS ini adalah untuk menyadarkan, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Bagaimana nasib bangsa ini kalau dipegang atau dikendalikan oleh orang-orang yang mohon maaf, otaknya itu bukan di kepala tapi di dengkul. Mereka tidak punya rasa terima kasih. Di sini numpang. Kakek buyut mereka itu bukan berasal dari sini loh. Mereka itu pendatang, walaupun hari ini mereka diakui sebagai WNI, warga negara Indonesia. Tetapi ingat, sejarah kalian itu bukan berasal dari pribumi sini. Seharusnya tahu diri dong, tahu malu dong. Terus berusaha untuk berbaur dengan para pribumi untuk menciptakan kedamaian, kondusivitas negara ini, bukan malah bikin geger untuk mempertahankan nasab mereka yang hari ini tidak tertolong lagi. Nah, ini yang harus kita cermati bareng-bareng. Jangan sampai kita terhasut oleh hasutan mereka. Mereka itu ahli dalam dalam hal hasut menghasut. Dan kita harus sadar sesadar-sadarnya. Terlebih kepada para muhibin itu. Kalian itu cuma diperalat oleh mereka. Suatu ketika keinginan mereka tercapai, kalian akan dicampakkan seperti sampah yang tidak ada gunanya gitu loh. Kasihan sebenarnya kalau melihat kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Ini seharusnya menjadi itibar, seharusnya menjadi pengalaman lah. Jangan sampai ini terulang lagi menimpa kita. Cukuplah 6 laskar yang menjadi tumbal mereka di KM 50 itu. Jangan sampai terjadi lagi. Kasihan, betul. Kasihan. Mereka mempunyai visi misi mau mengorbankan pribumi. Dan ini harus diantisipasi. Ini harus dicegah. Jangan sampai keluarga-keluarga kita ini menjadi korban doktrin-doktrin hasutan mereka. Gitu loh. Itulah sambutan yang luar biasa. Dan ini menurut kami motivasi
pencerahan yang sangat luar biasa agar menjadi pengalaman. Jangan sampai kita terhasut oleh provokasi-provokasi yang dilontarkan orang yang mengaku sebagai cucu Nabi dan tidak bisa membuktikan, saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.